Yang saya maksudkan ialah setiap generasi umat manusia yang diutus di muka bumi, dari manusia yang pertama Allah mengangkat satu manusia yang mulia, yang kita kenal dengan istilah Nabi atau Rasul. Allah mencontohkan akhlak dan kepribadian mulia manusia ini dengan mencontohkan sikap, karakter, iman dan keyakinan melalui individu para nabi. Maka dalam catatan studi teologisnya 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Dalam catatan generasi manusia hingga akhir zaman ini, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tentu kita bertanya, Nabi Muhammad tidak diletakkan sebagai nabi yang pertama, kok nabi yang terakhir? Biasanya sesuatu yang datang terakhir itu adalah sesuatu yang melengkapi yang sebelumnya. Di dalam pertemuan Maulud begini, kita diperhadapkan dengan persoalan individu. Jadi tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal budaya. Tapi kita dikenalkan kepada satu sosok yang tadinya kita berbeda kemudian bersatu. Maka orang yang berpemahaman lemah, orang yang tidak memiliki karakter pemahaman Islam dengan baik, dia akan berkata bahwa Nabi Muhammad ini hanya diutus kepada orang Islam. Nah, ini yang dangkal, ini yang lemah. Lalu dari pendapat itu dia mulai membangun bahwa kalau bukan mengikuti sukunya, bukan mengikuti budayanya, bukan mengikuti hilafiahnya, bukan mengikuti ajarannya, berarti yang lain salah. Ini pemahaman sempit. Bahkan jangan heran tadi malam saya mendapat video di Banda Aceh orang ribut. Justru permasalahan yang paling krusial, yang paling riskan antara internal Muslim di tempat-tempat yang mayoritas begini. Hadis yang saya bacakan tadi, persoalan yang di Banda Aceh tadi malam justru ada dalam hadis itu. Komparasinya, relevansinya adalah kehadiran Nabi Muhammad. Dia bukan Nabi yang diperuntukkan kepada satu suku Arab, kepada bangsa Arab, kepada orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, sifatnya sama dengan Al-Quran, hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau pemahaman ini dalam benak, mindset, pikiran dan hati kita tertanam, maka segala bentuk perselisihan antara sesama Muslim, baik dari sudut pandang problematika khilafiyah, mazhab, Islam akan menjadi bagus. Ibu bapak jangan mengidentikan bahwa orang yang dari kafir itu orang yang lemah. Saya paling depan menantang itu. Kalau ada yang mengatakan, oh ini kan Yahya ini kan bekas kafir, lemah. Sorry. Justru ibu bapak dan saya nanti kita uji siapa kita yang mu'alaf. Dari sambutan Pak Camat saja tadi sudah mulai memicu asap. Tenang saja Pak Camat, tidak usah lagi singgung politik karena cebong dan kampret sudah selesai Pak. Dan Bapak orang Aceh masa tidak tahu kultur Aceh? Di Aceh ini tidak mengenal cebong dan kampret. Di Aceh ini yang dikenal adalah persatuan di bawah garis ketetapan ulama, MPU. Kemana langkah ulama, ke situ masyarakatnya. Saya kasih contoh.
Lama saja sedikit Bapak. Andaikan saya berhalangan, tadi kan sudah kosong di tengah sini Pak. Sudah, jangan ketawa, dengar saja. Tadi sudah kosong di lapangan. Datang si makhluk yang bekas kafir duduk, baru dia terkumpul. Ini yang duduk ini bukan ulama padahal, bukan pejabat. Hanyalah kasihan manusia kafir, ampasnya kafir yang Allah berikan hidayah. Hati-hati dan hati-hatilah kita. Ini maulud ini adalah detektor untuk memperbaiki, mendeteksi kemampuan pikiran dan hati kita. Makanya Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Nabi yang tidak hanya oleh orang Islam. Nabi Muhammad ini kalau kita bersolawat kepada beliau, bukan beliau yang suruh, kita yang berkewajiban. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf, beribu maaf, al-islamu mahjubun bil muslimin. Justru kita yang dari Islam kadang-kadang melunturkan wibawa Muhammad. Contoh, sudah jadi pejabat ditangkap KPK. Sudah jadi pejabat berkhianat kepada masyarakat, lunturlah wibawa Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk Islam ragu. Kafir punya kesempatan untuk menyalah-nyalahkan Nabi kita Muhammad. Padahal mereka tidak tahu Nabi Muhammad ini juga dihadirkan untuk mereka. Arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah itu kalau pendapat manusia yang luas pemahaman Islamnya. Jangan dikapling-kapling. Makanya jangan heran kalau orang kafir menganggap Islam ini produk dari Arab. Bukan. Orang Arab sendiri saja banyak yang tidak Islami. Betul apa betul? Betul apa betul? Di Manado banyak orang Arab. Di kampung Arab masih minum cap tikus ada. Di kampung saya Manado. Tapi dia dihadirkan untuk memperbaiki akhlak dan perbaiki moralitas kita. Jadi urusan maulud nggak ada urusan politik. Urusan maulud nggak ada urusan finansial. Urusan maulud adalah urusan perbaikan akhlak dan moral manusia. Laqad kana lakum Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat yaumal akhir, hari kiamat, dan yang senantiasa mengingat Allah. Waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Nabi Muhammad tidak akan kita paham kalau kita tidak paham tentang Nabi Isa. Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad SAW adalah Isa alaihissalam. Tapi terlanjur dipahami oleh umat Islam dan Kristen, kalau bicara Isa selalu menghubung-hubungkannya dengan Kristen. Agama Nabi Isa itu adalah agama tauhid yang mengatakan hari ini yang kita peringati Muhammad mimba dismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Wa itsqala Isa ibnu Maryamah ya bani Israila ini Rasulillahi ilaikum musaddiqalimah baina yadaya minat taurati wa muwassisiran bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Quran surah As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ingatlah wa itsqala Isa ibnu Maryamah, ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad belum datang, karena jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 576 tahun. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Pada peristiwa Abraham menyerang Ka'bah, sehingga tahun kelahiran, tanggal kelahiran, hari kelahiran Muhammad disebut dengan tahun gajah, karena kisah dan perjalanan historiknya bala tentara daripada Abraha pasukan kafirun ini menunggangi gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lahirlah Muhammad pada hari itu, Isnain 20 April 571. Belum datang Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, 600 tahun sebelum datang beliau, Al-Masih sudah menyampaikan. Hati-hati kita di dalam memahami Islam ini. Jangan saya bicara tentang Al-Masih mulai curiga, ini kan bekas Kristen, jangan-jangan kita orang Aceh dibawa ke Kristen ini. Ya, iya ya. Ini kan Isa kan Kristen, innalillahi. Siapa yang ajar Isa Kristen? Ini adalah kesepakatan ulama-ulama munafik dengan orientalis barat, termasuk yang duduk di tanah Aceh dulu, Snow Who Groans. Itu datang bukan sebagai ulama, bukan sebagai mu'alaf, bukan orang yang mendapat hidayah. Snow Who Groans itu adalah orang yang meneliti Islam, dipercaya oleh umat Islam, hampir murtad. Ini penting sekali untuk diketahui. Kalau bila perlu di setiap momentum maulud, baca Quran surah As-Saff itu. Supaya apa? Dampak luas secara teologis. Begitu datang orang memurtadkan umat Islam, langsung dikatakan, Isa Nabi kami, tidak sah iman Islam kalau tidak mengakui salah seorang Nabi, termasuk di dalamnya Isa alaihissalam. Dalam Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah, Qul amana billahi wa ma ursila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah qul amanu billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unsila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yakub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan mereka, wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi Muslim itu percaya kepada semua nabi, termasuk di dalamnya Isa Al-Masih. Beliau yang membentangkan jalan sehingga datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami sejarah itu, maka akan paham tentang Muhammad. Banyak orang Islam yang murtad, bahkan ada orang Aceh juga yang murtad dari Islam. Kenapa? Karena tidak paham sejarah ini. Makanya ketika Maryam hamil, datanglah sekelompok orang-orang Yahudi. Yahudi mendatangi Maryam dan mendesak Maryam, siapa yang menghamilimu? Karena di Israel itu ada hukum rajam, ketemu wanita berzina rajam, wanita berzina hamil tanpa suami rajam. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu. Ketemu anjing rajam dengan batu.
ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Sampai hari ini hukum itu berlaku di Israel yang disebut dengan hukum rajam. Ibu bapak perlu ketahui, ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, agama Yahudi, Kristen, dan Islam, agama yang terakhir. Pemahaman umat Islam dan Kristen, kalau bicara Kristen, kitabnya Injil, itu sudah pasti. Jadi seolah-olah Isa dan Muhammad ini beda. Musa Yahudi, Kristen, Isa di Kristen, Muhammad di Islam. Ini pemahaman, kalau ibarat rumah dari pondasi keislaman. Jangan dulu bangga ibu bapak, pondasi kita memang selama ini salah dibangun. Pondasi rumah itu kalau lemah, bangunan rumah itu mudah untuk roboh. Ini kan kalau di Aceh begini, susah kristenisasi masuk. Kenapa? Karena kiri kanan masjid. Yang dikhawatirkan anak cucu kita merantau ke depan. Dia tinggal di Pulau Jawa, dia tinggal di Kalimantan, dia tinggal di Sulawesi. Identitas yang dia bawa dari Aceh Islam, dia merantau ke Eropa, dia merantau ke Amerika, pulang ke sini bukan Islam yang dia bawa. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi di mana-mana. Jadi jangan ibu bapak bilang saya kuat. Di momen Maulud inilah kita saling mengingatkan. Lebih baik saya miskin melarat, tidak punya apa-apa, tapi saya beragama Islam. Karena kita semua akan menghadap Allah. Ini berkah yang Allah turunkan melalui kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gagal semua Nabi. 124.000 Nabi yang diutus Allah, hanya satu yang berhasil, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 123.000 Nabi ini gagal, nggak berhasil menuntun manusia. Nabi yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Pengikutnya cuma 12 orang. 8-nya disalib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah 309 tahun, bebas dari dalam gua bersama seekor anjing. Terbitlah kitab dalam kitab Al-Quran disebut dengan Ashabul Kahfi. Ini sejarah. Makanya Maryam ini pada waktu mengandung didesak oleh Yahudi. Siapa yang menghamilimu? Tidak ada laki-laki yang pernah mendekati aku, kata Maryam. Dan dalam sejarah syair kitab Yahudi, Torah, Nebi'im, Ketubim, atau yang dipakai agama Yudaisme sekarang ini namanya Tenak. Kitab orang Yahudi namanya Tenak, Talmud. Kitab orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab orang Islam itu namanya Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu dengan kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kalian rahasia yang belum kamu tahu. Itulah peran daripada Nabi Muhammad, diutus oleh Allah untuk membawa kitab yang bersifat universal. Makanya dari suku mana saja boleh beragama Islam, boleh beragama Islam, boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Andaikan Nabi Isa diutus, nggak boleh orang di luar Israel nggak boleh beragama Isa. Agama Nabi Isa sudah kadaluarsa. 35 Masehi Isa diangkat dan posisinya sekarang di langit keempat. Dengar para ulama, ketika Isra dan Mi'raj, langit pertama Rasul berjumpa dengan Idris, langit kedua berjumpa Soleh, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Adam,
Di langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Langit kelima berjumpa Harun. Langit keenam berjumpa dengan Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang bersandar pada masjid Baitul Makmur, tempat para malaikat menjalankan sholatnya. Malaikat keluar dan masuk, yang sudah masuk tidak boleh kembali. Setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Makmur itu jumlahnya 70.000. Ini di pesantren saya ceramah. Ulama tahu itu. Baitul Makmur nama masjidnya di langit ke-7. Barulah Rasulullah diantar ke Sidratul Muntaha. Kecepatannya seperti kecepatan kilat, separuh daripada kecepatan cahaya, 150.000 km per detik. Jarak antara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.500 km, Medan Jakarta. Penerbangan pesawat 2 jam lebih, 2 jam dan 15 menit. Rasulullah menyaksikan kehebatan mujizat Allah. Minnal lailah, hanya separuh malam. Dalam hukum relativisasi Albert Einstein, secara matematik fisika, Rasulullah menempuh perjalanan mencapai separuh 6 jam dalam semalam. Minnal lailah, separuh malam, dikalikan 1.500 per 100 dalam hukum fisika, maka jarak tempuh Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha 6.772.338.000 km per detik. Ini Abu Lahab, orang kafir gak percaya. Siapa bilang Isra Mi'raj tidak bisa dilogikakan? Bisa. Dari mana bisanya? Kesaksian Nabi Muhammad. Saya ke sana secepat kilat. Abu Jahal ini kan munafik besar. Abu Jahal tanya Muhammad, betul kau dari Sidratul Muntaha? Betul kau dari Masjidil Aqsa? Betul kau dari Palestina? Coba angkat kakimu kanan Muhammad. Muhammad angkat kiri. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat saya jatuh. Inilah gaya gravitasi yang dibantah oleh Eddington Isaac Newton, dikalahkan oleh pikiran Albert Einstein. Kita malas menghubungkan kalimat-kalimat mujizat. Yang kita tahu sholat itu pun salah dalam niat. Ini yang sering ribut. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran jenggot, bidah. Siapa yang tidak sesuai dengan ukuran kaki celana, bidah. Bikin maulud, bidah. Nah, ini barangkali di Banda Aceh yang ribut. Keterbatasan seorang pendakwah dalam merangkum kemampuan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bukan karena hafal 30 juz. Orang Islam yang hebat itu bukan karena jago pidato. Orang Islam yang hebat bukan karena pejabat. Orang Islam yang hebat bukan karena di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang mukmin yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Makanya kalau kita sudah di liang kubur baru sadar. Kemarin saya hadiri pemakaman Pak Profesor Dr. Habibie, Baharudin Habibie. Saya sempat intip, ada bawa pesawat enggak ini? Saya juga pernah hadiri seorang konglomerat mati di Bogor. Saya intip begini, ada bawa dolar enggak? Enggak. Tapi di sana juga waktu saya kafir, saya pernah intip pendeta-pendeta mati. Ada bawa apa di peti mayat? Capatu, das itu kupu-kupu. Beda apa beda? Beda apa beda? Beda apa beda? Beda. Satu kafir, satu mukmin. Rasulullah diutus kepada umat manusia yang percaya kenabiannya, yang percaya kerasulannya, yang mengucapkan amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah taala. Mereka dimeteraikan sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka.
Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari. Abdullah lempar bom, yang mati Ibrahim. Jihad, innalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Di Pekanbaru polisi Islam dibantai mati. Dilempar bom mati, kafir tepuk tangan, haleluya. Sama-sama Islam berkelahi. Berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik itu namanya. Jangan bilang kafir. Saya yang suka bilang kafir. Di masjid, di mana-mana saya katakan kafir. Ribuan saya Islamkan si kafir. Antum yang melarang menyebut kafir, berapa ekor kafir kau Islamkan? Dasar kau munafik kau. Nah ini. Jadi ibu bapak, kalau mau fanatis ikut langkah saya. Ikut. Itu baru pejuang. Itu baru Islam. Apa yang kita mau bawa ke sana? Innalillahi. Ciputra meninggal dekat rumah saya di Cibubur. Properti developer besar di Indonesia berangkat ke neraka karena kafir. Meninggal dunia tukang beca. Ditanya KTP. Kata mulai di sana kan malaikatnya kalau orang Aceh meninggal diinterogasi sama malaikat Aceh. Nama Mursyid Abdullah. Asal Lok Sumawe, Samtalira, Bayu. KTP periksa. Akan diperiksa di KTP. Begitu diperiksa Aceh, malaikat yang sambut Aceh, kakek Muslim ke apa? Masuk. Karena di Aceh tak ada ke masuk. Masuk surga. Belum boleh masuk. Dipanggil oleh Ridwan. Ini. Angkat kaki sebelah, ukur kaki celana berapa panjang ini. Kaki celana diukur, jenggot pun diukur. Hati-hati. Nah ini yang bikin ribut di Banda Aceh karena ukuran jenggot dan kaki celana. Ada satu kali panitia tanya sama saya, Ustadz kapan berhenti merokok? Nanti dikubur. Kalau saya ceramah begini nggak usah munafik, silakan merokok. Munafik itu justru bahaya lebih daripada merokok. Silakan mainkan terus. Kalau di masjid jangan. Ustadz kapan merokok? Nantilah kalau sudah dikubur. Tak merokok, coba saja panitia tidak kasih rokok. Saya ceramah 15 menit, wabillahi taufiq wal hidayah, turun. Pak Wakil Bupati aja dia mainkan satu batang tadi, dalam hatiku kawan ini. Mainkan terus Pak Wakil. Jangan nanti ada yang datang besok-besok neraka Pak, rokok haram. Bukan rokok yang haram, hatimu yang haram. Hamer haram, judi haram, mencuri haram, merampok haram, narkoba haram. Karena memabukkan, tidak konsen kita untuk menghadap Allah. Rokok enggak lah. Saya tarik satu hari 5 bungkus. Satu hari 5 bungkus rokok. Sudah berapa batang saya habis di belakang tadi. Ini kalau lambat sedikit Pak Wakil sudah hilang saya dari situ. Apalagi ada pesawat dari Lok Sumawe ke Medan langsung Jakarta. Tunggu saja kalian. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Sudahlah bicara-bicara. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Tidak merokok secara ekonomi lancar. Tidak ada pengeluaran. Apalagi harga rokok mau naik. Jangankan rokok, BPJS aja naik. Semua BUMN ditilep. Nah itu yang haram. Uang Asabri ditilep. Apalagi? Jadi Pak Jokowi kemarin, Masya Allah, apabila saya jadi presiden, kata Pak Jokowi, pengangguran pasti dibayar. Allahu Akbar.
Ini bukan cebong kampret ya, sudah selesai itu, sudah habis. Apabila saya dan Rajal yang di samping juga ikut-ikutan. Udah Rajal udah lempar handuk sekarang. Kalau atlet petinju sudah lempar handuk, udah pakai jas. Udah nggak ada lagi sarung, celana panjang, jas sudah sorban melintang ya. Tidak ada lagi. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi bajingan. Lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dari Lombok murtad. Kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orang Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie satu bungkus, beras satu liter, kelepak, murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Ingin jadi pejabat, berubah dari ulama jadi umaro, jadi ulama, dipaksa. Jangan. Untuk menertibkan dunia ini sudah ada profesi masing-masing. Tadi saya sebutkan ada Pemda, ada Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Utara, ada Muspica Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Muspikah, ada kepolisian, ada militer, ada ulama. Ini mitra seperjalanan ulama dan umaro. Kiwamud dunia bi arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Baru yang kedua, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bi adlil umaro. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Adil, pemerintah yang adil. Adil kepada siapa? Adil kepada mayoritas. Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur. Profesor Pancasila ngomong di TV. Kami sudah mengerahkan 200 lebih nelayan untuk melaut. Siapa lagi yang diperalat? Umat karena di Kepulauan Riau itu pernah saya ceramah 8 jam dari Natuna menuju ke Pulau Midai, Pak Wakil Bupati. Di Laut Midai itu sudah banyak kapal, Vietnam, Thailand, Cina, Jepun, banyak sekali di depan itu. Kalau dikisahkan tadi bahwa Bayu ini pernah terjadi pergolakan, pertarungan, pertempuran, dan banyak ulama yang gugur di sini. Sekarang kita tidak menghadapi perang fisik, yang kita hadapi adalah perang intelektual. Serahkan kepada polisi, serahkan kepada militer, bi adlil umaro, biar mereka yang mengurus negara ini. Ciptakan generasi yang kecil-kecil begini, apalagi ini di pesantren. Di pesantren begini ciptakan di momen maulud, masyarakat, remaja masjid, anak-anak santri-santriwati yang kemudian hadir sebagai generasi yang robbani. Aceh
merupakan pertanggungjawaban yang besar terhadap Islam di Indonesia. Kenapa? Kalau Islam di Indonesia dia terpuruk, beban moral yang paling besar di pundak masyarakat Aceh. Kok begitu? Bukan di Jawa, bukan. Karena pertama kali Islam datang di Indonesia dari Aceh. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz yang sudah malas berdakwah. Kalau mau turun berdakwah harus melalui manajemen. Imanuhum fi amplopihim. Makanya saya senang kalau orang Aceh undang. Oh, kalau orang Aceh undang nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak percaya kalau orang Aceh nggak mampu. Hah? Yang datang bukan kaleng-kaleng. Payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa. Daripada kita panas di neraka, bu. Ayo udah sabar di situ. Nggak lama saya 3 jam lagi. Saya pun nggak tahan panas sebenarnya, bu. Makanya masuk Islam. Jadi kalau ente mau tanya kenapa Ustadz masuk Islam, nggak tahan panas begitu. Ini yang saya takut-takuti dari tadi. Kalau sudah kepanasan begini nggak tahan saya. Jadi saya percepat saja di materi. Biadlil umara, adilnya pemerintah. Kok nggak adil Ustadz? Ya memang nggak adil. Kalau adil nggak begini. Musibah di mana-mana terjadi. Banjir di Jakarta, mahasabah, musibatin illa biidnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada individu, kelompok, daerah, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara kecuali dengan izin Allah. Jadi banjir di Jakarta jangan salahkan Anies Baswedan. Jangan disalahkan Anies Baswedan. Saya mau jawab, banjir di Jakarta, musibah di Indonesia. Kenapa? Karena di momen Maulud, kiai-kiai membawa, ustadz-ustadz membawa santri-santrinya masuk gereja, bersolawat di gereja. Nah, itu yang bikin banjir. Sorban 20 biji